Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Peserta kuliah etika bisnis yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kuliah kita pertemuan kelima bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kelima kita akan membahas urgensi akad dalam bisnis muslim. Pokok-pokok bahasan yang akan kita sampaikan, yang pertama pengertian akad, kemudian yang kedua muamalah berakad dan tidak, yang ketiga rukun-rukun akad, yang keempat akad antara yang sah dan yang tidak sah, serta contoh-contohnya. Apakah pengertian akad itu? Akad menurut bahasa artinya ikatan, arabtu, pengukuhan, al-ihkam, penguatan, at-taqwiyah. Aqdal hablaini ay robatul wahida bil akhor. Aqdal hablaini, seseorang mengikat dua kabel. Dia mengikat yang satu dengan yang lain. Jadi secara bahasa, akad itu adalah ikatan. Menurut istilah syar'i, akad adalah irtibatu ijabin wa qabulin ala wajhi masyru'in yazharu asaruhu fi mahalihi. Ikatan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan hukum syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Jual beli misalnya. Yang satu menjual, yang satu membeli. Terikat dalam satu ungkapan, saya jual HP ini seharga sekian-sekian, saya beli HP ini dengan harga tersebut, yang kemudian menimbulkan akibat hukum pada HP tadi dan uang. HP yang semula punya penjual, setelah dijual belikan menjadi milik pembeli. Juga uang yang semula milik pembeli, telah ditukarkan dengan HP, dijual belikan dengan HP, menjadi milik penjual. Berpindahnya kepemilikan. Misalnya begitu akibat hukum pada objek akad. Muamalah antara yang berakad dan tidak. Ditinjau dari segi ada tidaknya akad, muamalah itu ada dua. Muamalah dengan akad, jual beli, ijarah, syirkah, dan lain-lain. Dan muamalah tanpa akad. Misalnya hawalah, boman, kafalah, wasiat, waris, hadiah misalnya. Hawalah itu pelimpahan hutang, boman itu menjamin, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ada muamalah berakad dan muamalah tidak berakad. Rukun akad ada 3, ya. Rukun-rukun akad adalah pokok-pokok akad yang wajib ada dalam salah satu akad. Jika salah satu rukun akad tidak ada, maka akad dianggap tidak sah. Kedudukannya sama seperti rukun-rukun dalam sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak ada, misalnya sholat tapi nggak niat, atau tidak berdiri dalam sholat fardu, ya, atau tidak baca fatihah, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga akad, ya, kalau salah satu rukunnya tidak ada, maka tidak sah. Rukunnya ada 3, al-aqidani, dua pihak yang berakad, mahalul akad, maqud alaih, objek akad, dan sighatul aqdi, ijab dan qabul. Misal contoh akad jual beli tadi seperti yang dicontohkan di atas. Akidah ini penjual dan pembeli. Mahalul akad berarti ada yang dijual belikan barang, misalnya HP dan uang. Penjual memiliki HP, pembeli punya uang. Kemudian ada sighat akad, ada ijab qabul, ada serah terima, ada ungkapan-ungkapan yang menunjukkan adanya proses jual beli itu. Atau bahasa isyarat juga boleh. Akad ada 2 macam, akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah artinya akad yang memenuhi rukun-rukunnya. Yang tidak sah tidak memenuhi rukun-rukunnya. Itu. Akad yang tidak sah ini ada 2, yang batal dan yang fasad. Jadi akad ada 2 macam, yang sah dan tidak sah.
Yang tidak sah ada dua, batal atau fasad. Akad yang tidak sah, yang batal, akad yang cacat pada rukun akad, batal. Ya. Rukunnya cacat. Salah satu rukunnya atau cacat pada syarat yang wajib melekat pada rukun akad. Misalnya jual beli burung yang sedang terbang di langit. Gimana? Nggak bisa menyatu dengan kondisi burungnya itu. Nggak bisa diperjualbelikan. Nah, sementara kalau fasad, itu akad yang cacat pada sifat akad di luar rukun-rukun akad. Ya. Ada rukun-rukunnya lengkap, tapi kurang sempurna. Misal, jual belinya anak kecil yang belum tamyiz, belum mengerti nilai uang, belum mengerti harga. Maka ini fasad. Karena itu cara memperbaiki yang batal dengan yang fasad ada petunjuknya. Ya. Ingat, usul fikih ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum untuk mengatur perbuatan manusia itu hukum taklifi. Yang misalnya sholat itu wajib, puasa Senin Kamis itu sunnah, duduk itu mubah, dan lain sebagainya. Kalau hukum wad'i itu hukum untuk mengatur hukum taklifi. Syarat, sebab, mani, azimah, rusuh, dan sah, fasad, batal. Ya. Contoh akad, ya. Misal tadi, perbuatan. Sholat memenuhi rukun dan syaratnya, maka hukum wad'inya sah. Sholat tanpa wudhu, batal. Jual beli memenuhi rukun dan syaratnya, sah. Jual beli orang gila, anak kecil, belum tamyiz, batal. Batal ya, bukan fasad, batal. Jual beli yang barangnya tidak ada, batal. Jual beli dengan harga tidak diketahui, fasad. Orang kota jual beli dengan orang desa, fasad. Membeli barang yang sudah ditawar orang lain, fasad. Jual beli anak binatang yang masih di perut induknya, atau malakih, batal. Tuh. Catatan seputar sah, batal, dan fasad. Terdapat perbuatan-perbuatan yang sah, tidak termasuk fasad atau batal, tapi pelakunya berdosa. Misal, jual beli pada saat azan Jumat. Juga akad-akad lain yang dikiaskan dengan contoh tersebut. Misal, akad nikah pada saat azan Jumat. Atau melakukan akad ijarah pada saat azan Jumat. Aktivitas muamalahnya sah, tapi dosa. Kenapa? Karena ada ayat yang melarang itu, ya, yang melarang muamalah itu. Contoh yang terkenal misalnya sholat di atas tanah rampasan atau haji dengan harta yang haram. Hajinya sah, tapi karena dengan harta yang haram berdosa. Nah, Iwani fillah rahmatullahi alaikum, kembali kepada pembahasan ini. Akad yang batal, cara menjadikannya sah adalah dengan memenuhi rukun yang cacat tadi. Menyempurnakan rukun yang cacat tadi. Sementara akad yang fasad, cara menjadikannya sah adalah dengan memperbaiki kecatatannya. Kalau akad batal, diulang akadnya dengan melengkapi kesempurnaan rukun-rukun akad. Tapi kalau akad fasad, cara menyempurnakan akadnya agar sah, maka cukup dengan memperbaiki cacat pada sifat yang kurang sempurna tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.